warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anakku yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kali ini kita akan belajar SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya dengan judul yaitu reklame. Nah, sebelumnya kemarin-kemarin kita udah bahas tentang poster. Apa sih poster itu dan apa perbedaan dengan reklame? Kalau poster adalah desain grafis atau iklan dan ajakan untuk mengajak seseorang yang membaca untuk melakukan suatu pertindakan tertentu agar pembacanya mau mengikuti apa yang ada di tulisan poster tersebut dan mau melakukan suatu perbuatan yang positif yang ada di poster tersebut. Nah, posternya itu yaitu berisi periklanan dengan media kertas. Nah, kalau reklame adalah iklan yang memerlukan plakat besar untuk dipasang di jalan raya. Nah, itu adalah perbedaan poster dan reklame. Selain itu, perbedaannya yaitu poster biasanya dicetak untuk dipasang di beberapa tempat yang lebih banyak, sementara kalau iklan jumlahnya satu untuk kawasan daerah tertentu. Poster biasanya berbentuk lebih kecil karena untuk menjangkau semua tempat. Sedangkan dibandingkan reklame, iklan yang untuk mewakilkan kawasan luas. Nah, itu adalah perbedaan reklame dan iklan. Nah, selanjutnya yaitu pengertian reklame. Di sini kita akan bahas ada pengertian reklame. Reklame adalah suatu media atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, serta memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada halayak dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Nah, di sini ada contoh reklame yaitu membuang sampah pada tempatnya. Di sini iklannya berisikan mengajak untuk masyarakat agar menciptakan suasana lingkungan yang hijau dan bersih agar pohon-pohon menjadi sejuk. Nah, di sini iklannya berisikan mengajak pembaca agar mau menciptakan lingkungan yang bersih dan agar mau membuang sampah pada tempatnya. Seperti pernah dilakukan oleh warga Kota Bekasi, yaitu menciptakan lingkungan bersih dengan tidak menggunakan barang-barang plastik. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ini adalah contoh reklame yang berisikan bebaskan anak kita dari penyakit campak dan rubella. Nah, ini adalah contoh reklame yang biasanya dilakukan oleh wali kota atau calon wali kota dan atau ini biasanya dilakukan oleh gubernur atau anggota-anggota DPR yang ingin menjabat sebagai anggota untuk daerah tersebut atau menjabat sebagai untuk pemerintahan. Nah, seperti ini. Ini adalah agenda atau program yang dilaksanakan oleh wilayah calon anggota DPR atau calon wali kota. Seperti ini adalah mengajak masyarakat atau pembaca agar membebaskan anak kita dari penyakit campak dan rubella. Ini adalah program yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR tersebut. Nah, di sini reklamenya yaitu berbentuk besar dan dipasang di jalan raya. Seperti yang kalian suka lihat berada di jalan raya, kalau kalian naik motor ataupun naik mobil, pasti kalian suka melihat contoh reklame yang dipasang di jalan raya seperti ini. Biasanya itu dipasang di atas jalan raya atau di samping sebelah kanan atau sebelah kiri sudut jalan raya. Nah, ini ada contoh reklame iklan. Nah, selanjutnya ciri-ciri reklame. Di sini kita bisa lihat ciri-ciri reklame.
Apa aja ciri-ciri reklame? Yang pertama yaitu ada singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Biasanya reklame ini ciri-cirinya yaitu singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Kenapa singkat, jelas, dan mudah dimengerti? Agar pembaca dapat membaca isi dari reklame tersebut dengan kalimat-kalimat yang singkat, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca atau konsumen atau pembeli. Nah, terus menarik dan mencolok. Biasanya reklame ini menarik dan mencolok, yaitu berisikan warna-warnanya atau gambar-gambarnya yang menarik pembaca itu atau pembeli itu mau melihat atau membaca reklame tersebut dan mau membeli suatu iklan atau produk yang ditampilkan pada reklame baleho-baleho yang ada di pinggir jalan. Nah, terus ciri-ciri reklame yaitu jujur. Kalimat atau kata-katanya harus jujur dan sesuai dengan iklan yang ingin ditampilkan. Tidak boleh ada kesan berlebihan. Nah, yang selanjutnya ada dilakukan berulang-ulang. Dilakukan berulang-ulang di sini maksudnya kalimat atau kata-katanya biasanya yaitu dilakukan berulang-ulang. Dilakukan berulang-ulang, disampaikan secara berulang-ulang sehingga lebih banyak masyarakat yang mengetahui pesan yang ingin disampaikan. Nah, kita langsung ke fungsi reklame. Secara umum, fungsi reklame yaitu berfungsi sebagai media untuk menyampaikan pesan iklan kepada khalayak. Nah, menyampaikan informasi kepada masyarakat yaitu mengenai suatu brand, produk, ataupun jasa. Mengajak atau mempengaruhi masyarakat sehingga mereka mau menggunakan suatu produk atau jasa yang diiklankan pada reklame tersebut. Menciptakan dan membangun kesan baik masyarakat terhadap suatu brand atau produk dan mengupayakan kepuasan tertentu kepada konsumen atau pembelinya dan menjadi media atau komunikasi antara penjual dengan pembeli. Itu adalah fungsi reklame. Selanjutnya yaitu ada jenis dan contoh reklame. Di sini ada jenis dan contoh reklame berdasarkan tujuan pengadaan, yaitu ada reklame komersial. Reklame komersial yaitu reklame yang dibuat untuk kepentingan bisnis, di mana tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan. Nah, ini biasanya berisikan poster, spanduk, ataupun baliho. Dan reklame non-komersial. Reklame non-komersial yaitu reklame yang dibuat untuk kepentingan umum, misalnya himbauan, informasi layanan masyarakat. Nah, di sini contohnya itu ada reklame donor darah, reklame pajak, tata tertib lalu lintas, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, yaitu ada reklame peringatan. Reklame peringatan yaitu jenis reklame yang bersifat mengingatkan masyarakat untuk melakukan hal-hal tertentu. Contohnya seperti apa, Bu? Seperti reklame tata tertib lalu lintas yang suka kalian lihat di jalanan. Nah, yang kedua ada reklame penerangan. Nah, reklame penerangan yaitu biasanya memberikan informasi kepada masyarakat umum. Contohnya yaitu seperti reklame informasi tentang kesehatan. Seperti yang tadi, contoh yang di atas yaitu mengajak masyarakat untuk menghindari penyakit campak dan rubella. Nah, itu adalah merupakan reklame, salah satu contoh reklame penerangan. Nah, reklame ajakan, selanjutnya ada reklame ajakan atau permintaan, yaitu jenis reklame yang bersifat mengajak
mengajak atau meminta masyarakat untuk mengikuti ajakan atau permintaan. Contohnya apa? Reklame donor darah, reklame bantuan bencana alam, ataupun reklame yang tadi juga termasuk ke reklame ajakan atau permintaan, seperti reklame mengajak masyarakat agar terhindar dari penyakit campak dan rubella. Nah, yang ketiga yaitu ada berdasarkan tempat pemasangan. Berdasarkan tempat pemasangan ada reklame indoor dan reklame outdoor. Di sini kenapa indoor? Nah, indoor itu biasanya berada di dalam ruangan, sedangkan kalau outdoor itu biasanya berada di luar ruangan. Nah, kalau berada di dalam ruangan itu contohnya yaitu berukuran kecil atau sedang dengan dari bahan yang kertas. Contohnya yaitu ada etiket, brosur, dan leaflet. Sedangkan reklame outdoor biasanya berada di luar ruangan dan terpapar sinar matahari seperti yang kalian suka lihat di pinggir-pinggir jalan atau di atas jalan raya. Nah, kalau reklame outdoor yaitu biasanya berukuran besar dan dibuat dengan bahan yang kedap air dan tahan sengat matahari. Contohnya spanduk, papan nama, dan baliho. Berdasarkan medianya yaitu ada reklame audio. Reklame audio yaitu reklame yang disampaikan melalui suara baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, reklame audio ini biasanya seperti iklan yang berada di televisi ataupun berada di radio. Nah, kalau reklame visual yaitu biasanya reklame yang disampaikan dalam bentuk visual atau gambar. Nah, biasanya di sini ada seperti iklan-iklan yang ada di TV, terus poster, terus plakat, spanduk, brosur, dan leaflet dan papan nama lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada reklame audio visual. Nah, reklame audio visual ini biasanya yaitu berada di TV-TV, terus iklan yang ada di YouTube, itu adalah contoh reklame audio visual. Nah, sekian anak-anak penjelasan reklame kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian mempelajari perbedaan reklame dengan poster yang sudah kita pelajari. Semoga ini menjadi suatu manfaat untuk kalian dan kalian mengetahui kalau reklame adalah salah satu iklan yang terpapar di jalan raya atau pinggir jalan. Terima kasih untuk semuanya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya, anak-anakku yang soleh dan solehat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.